A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ramadan kurang lebih atau lebih kurang 47 hari atau 48 hari. Kita sudah memasuki 10 kedua di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami, sampaikan kami di bulan Ramadan. Banyak di antara saudara kita sebelum bulan Rajab ini datang, mereka sangat berkeinginan bisa merasakan suasana di bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab itu salah satu bulan haram. Minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata, "Li'an ajlisa sa'atan fa'atafaqqahu fi dini ahabbu ilayya min ihya'i lailatin ila sabah." Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Li'an ajlisa sa'atan." Sungguh duduk sesaat, fa'atafaqqahu fi dini, lalu saya mendalami ilmu agamaku, ahabbu ilayya, itu lebih saya sukai, min ihya'i lailatin, daripada menghidup-hidupkan beribadah semalaman atau beribadah semalaman ila sabah, sampai pagi. Bukan perkara yang ringan, bapak-bapak, ibu-ibu, duduk sejenak antara maghrib dan isya. Pantat ini biasanya gatal. Pantat ini biasanya cepat panas. Padahal kita pulang ke rumah antara maghrib isya, ya seperti bapak rasakan setiap hari. Lebih kurang seperti itu. Ya paling-paling di rumah mungkin layah-layah, ya, rebahan, kurang lebih seperti itulah. Padahal antara maghrib dan isya itu waktu yang sangat efektif untuk memurojaah segala hal. Oleh karenanya di bulan Rajab dan Sya'ban kita perbanyak amal soleh, karena kebaikan itu Allah akan lipat gandakan. Sebaliknya keburukan pun juga Allah akan lipat gandakan. Tentunya sebagai hamba Allah yang sangat lemah dalam segala hal, karena hidup kita ini tidak lama. Dan kehidupan yang lama itu setelah kita nanti sudah ada di alam kubur. Dari mulai zaman Adam alaihissalam sampai sekarang, ribuan tahun adanya, itu belum ada satupun yang dibangkitkan dari kuburnya. Justru di alam kubur lamanya minta ampun. Sementara kita hidup ini sebentar sekali. Umru ummati baina sittina wa sab'in. Kata Nabi, usia umatku itu kisarannya 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun itu aqall, sedikit. Ya. Sedikit sekali. Nah, kita tinggal meraba, Bapak Ibu hadirin rahmatullah Allah. Usia kita ini yang pendek ini mau dikemanakan dan mau dikasih kegiatan apa? Kembali kepada diri kita masing-masing. Kehidupan dan tujuan kita hidup ini kan menuju akhirat yang kekal abadi. Sementara dunia ini kan
sejenak, tidak lama. Di ayat muqaddimah tadi saya sampaikan, bal tu'sirunal hayatad dunya, kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu abadi, lebih kekal. Silakan Bapak Ibu hadirin cari dunia, tapi jangan sampai melupakan akhirat. Sebagaimana yang Allah katakan, wabtaghi fima ataakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, cari fima ataakallah, apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Darul akhirah, kampung akhirat. Wala tansa, jangan lupa nasibaka minad dunya, kau juga hidup di dunia ini, maka carilah apa-apa yang Allah kasihkan kepadamu, tidak lebih untuk ya sekedar bertahan supaya tidak kelaparan, tidak kekurangan dan yang lain. Dunia ini Bapak Ibu kalau dikejar tidak akan pernah ada ujungnya, kurang dan selalu kurang. Ibarat kita ini mengejar bayangan kita sendiri. Semakin kita kejar bayangan kita, semakin susah untuk ditangkap. Fata morgana. Oleh karenanya di dalam mensikapi Rajab yang penuh dengan kemuliaan ini, ada beberapa hal yang sudah mulai kita kondisikan. Ya. Yang pertama, hendaknya kita ini menghidup-hidupkan sholat nawafil. Kalau sholat nawafil itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat rawatib. Kita tadi sholat maghrib, itu namanya rawatib. Isya, subuh, zuhur, asar itu rawatib. Adapun nawafil adalah sholat-sholat yang disunahkan, yang mana hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jumlahnya adalah 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, dikasih Allah dunia dan seisinya. Insya Allah langsung kaya. Makanya sempat-sempatkan kalau sudah azan subuh selesai, segera menunaikan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, jangan sampai tidak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat ketika sholat subuh sudah selesai, ada di antara kita yang ke belakang untuk mengqadha sholat sunnah subuh, qobliyah subuh. Kenapa? Mungkin di rumah ada halangan. Pas azan mau ke masjid, tiba-tiba perutnya bulat, perutnya sakit, harus ke belakang. Nah, sudah keburu koma. Atau mungkin anaknya rewel dan seterusnya. Itu boleh diqadha. Yang penting tidak dibuat-buat. Ini orang habis sholat subuh kok ke belakang sholat lagi. Masa qadha setiap hari? Ya, itu ya. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Dalam riwayat lain 4 rakaat sesudah zuhur. 2 tambah 6 sudah 8. Habis maghrib 2 rakaat. Habis isya 2 rakaat. Siapa yang mampu menunaikan 12 rakaat nawafil ini, Allah akan jauhkan dirinya dari neraka. Teorinya gampang, Pak. Tapi prakteknya tuh banyak gangguan. Ya, ada habis salam itu langsung pulang. Ya, kita husnudzon saja. Mungkin sholat sunnah ba'diyahnya di rumah. Karena rumahnya kepingin dihidup-hidupkan sunnah-sunnah yang lain. Monggo, silakan apa. Yang penting ditunaikan. Sayang kalau tidak ditunaikan. Ya, syukur-syukur bapak-bapak
bisa sholat tahajud 11 rakaat. Ya. Dan ini berat. Di dalam hadis qudsi disebutkan, aku turun di langit dunia itu di sepertiga malam. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Siapa yang minta aku kasih. Siapa yang minta ampun aku ampuni. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah di sini? Semuanya ada. Selagi Bapak Ibu ada di muka bumi ini, masalah tidak akan pernah selesai. Pasti ada. Baru selesai masalahnya, tidak ada beban lagi, tidak ada tanggungan lagi kalau sudah di surga. Pagi di dunia kita bisa senyum. Di malam hari bisa jadi kita menangis sejadi-jadinya. Di saat sholat tahajud. Ya Allah, anakku ini sudah selesai S1, kok belum kunjung dapat kerjaan ya Allah. Ya Allah, anakku ini sudah usianya cukup, kok jodohnya belum dapat ya Allah. Itu ratapan, bukan ratapan ya. Ya, keluh kesah orang tua kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Ma'arij Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin, dan seterusnya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a, apabila ditimpa keburukan berkeluh kesah. Ya, tanggal muda mengeluh, tanggal tua mengeluhnya tambah jadi. Nah, itu ya. Nah, ini PPN-nya, pajaknya jadinya enggak ini ya. Ya. Ya, silakan mau naik terus silakan, jangan sampai imannya enggak naik. Dari dulu kita sudah seperti ini, mau diapakan? Indonesia ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah lo jinawi. Tapi rakyatnya ya seperti ini. Ya. Harga air lebih mahal dibanding BBM. Itulah kondisi umat kita saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimata Allah. Ya, sholat nawafil. Kalau berat sholat malam, kami menyarankan, dan ini banyak dilakukan saudara-saudara kita di Jazirah Arab. Karena kita capek seharian kerja bapak-bapak, ibu-ibu, maka bisa dilakukan sholat witir dulu. Ya. Mau tidur, silakan tunaikan sholat witir dulu. Mau 1 rakaat, mau 3 rakaat silakan. Baru nanti di tengah malam kalau Allah bangunkan, tinggal nambahi sholat tahajudnya. Ya, enak bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita ini sering ketemu sama Allah, rasa-rasanya apa yang kita minta ini Allah kasih. Hanya saja kita ini kadang kalau minta sama Allah, maunya langsung dikasih. Ada doa yang langsung Allah kasih cash. Ada doa yang Allah tunda. Ada doa nanti yang dikasih Allah di akhirat. Nah, maunya kita ini berdoa langsung diijabah. Di dalam Al-Fatihah dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ya menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Sepertinya ayat ini Bapak Ibu dibalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Minta dulu tapi ibadahnya malasnya luar biasa. Ya. Perbaikilah ibadah kita. Bersyukur Bapak Ibu rumahnya dekat sama masjid. Sangat bersyukur.
Karena jarang ada rumah yang dekat dengan masjid. Dan jarang pula juga orang yang rumahnya dekat masjid hatinya terketuk untuk ke masjid. Ya, itu faktor hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah Allah. Ya. Oleh karenanya dengan sholat nawafil, harapan kita sudah mengambil satu tiket pintu surga. Pintu surga itu ada 8. Satu diantaranya ada di puasa, yang namanya Babur Royan. Di Jalan Minyak itu ada musola namanya Babur Royan. Nah, pintu khusus untuk orang yang puasa. Ya, pintu ini tidak mau tertutup sebelum orang yang puasa masuk semua. Mumpung ada waktu, Bapak Ibu, terutama ibu dan anak perempuannya, masih punya hutang enggak Ramadan kemarin? Diingatkan. Ya. Ada seorang ibu sampai 20 tahun, mohon maaf, Ramadannya tidak ditunaikan. Hutang Ramadan puasanya. Saking banyaknya numpuk nggak segera ditunaikan. Dia tidak hamil, tidak melahirkan juga, tidak menyusui, tapi karena halangan tadi. Ya, karena halangan dia tunda, akhirnya numpuk 20 tahun. Ya, dihitung-hitung, waduh, banyak juga ya. Ya, Masya Allah. Ini baru, dan ini pengalaman ini kami dapati di lapangan. Di saat bulan Ramadan dan di saat menjelang Lebaran. Ada seorang ibu datang, Pak Ustadz, kami mau fidyah. Fidyah untuk siapa, Bu? Untuk diri saya. Kenapa? Tidak apa-apa, Pak Ustadz. Maksudnya tidak apa-apa gimana? Ibu halangan kah? Tidak. Dan sebagainya. Pokoknya alasannya banyak lah. Ya. Nah ini mungkin karena banyak uangnya, dia memberikan, menjadikan syariat itu dimudah-mudahkan. Tidak boleh seperti itu. Ya, pintu surga sudah 2 tadi ya, sholat nawafil, puasa. Berikutnya yang kedua, selama Rajab ini mesin kita sudah mulai kita panas-panasi untuk senantiasa ngaji. Bila mana kemarin di dalam bulan Ramadan Bapak Ibu sempat menghatamkan 1 sampai 2 mungkin lebih 3 kali khatam Quran, ini mesinnya sudah mulai dipanasi lagi. Jangan sampai ada orang yang khatam Qurannya di Ramadan, lalu Qurannya ditutup, selamat tinggal Quranku sampai ketemu di Ramadan yang akan datang. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Mumpung mata kita sehat, Bapak Ibu, mumpung lidah dan bibir kita sehat, mari kita gunakan untuk baca Al-Quran. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Alam naj'al, bukankah kami Allah menjadikan untuk manusia ainaini, sepasang mata, walisanan, lisan, lidah, wasyafataini, dan sepasang bibir. Mata kita selama sehat, berapa ayat yang kita baca sehari? Berapa jam mata ini melototin HP? Ya, rasa-rasanya kalau Allah itu tegel, kalau Allah itu tega mengeksekusi kita langsung, mungkin kita sudah babak belur. Ya, jujur bapak-bapak, ketika bapak-bapak berangkat dari rumah menuju tempat kerja, siapa yang menjamin mata tidak melihat maksiat? Ayo, ada yang berani mengatakan aman Pak Ustadz? Tidak ada. Ya, nggak usah jauh sampai ke jalan raya.
Dari ya kita keluar perumahan ini sampai jalan raya itu sudah berapa pahala kencana yang ya menghadang mata kita. Ya, Masya Allah. Berat. Sementara mata ini kalau ditutup tidak mungkin. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. An-Nur ayat 30. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata, ghaddul basar. Tidak mungkin kan Pak ketika nyetir mobil, astagfirullahaladzim, mandek, ya minggir, nggak sampai tujuan. Dibalap, malah balap. Bayang ya, inilah ya kondisi real di lapangan. Makanya istighfarnya dikencengin. Kata Nabi, siapa yang membaca istighfar sekali, dosanya diampuni 70 tahun. Dosa yang kecil, lumayan. Dosa yang kecil ini kalau dikumpul-kumpulkan banyak. Dosa mata, dosa telinga, apalagi mulut. Kenikmatan mulut itu ada di mana, Pak? Kenikmatan mulut itu di saat ngomong, berbicara. Kalau bibirnya sudah mingkem, sudah selesai. Ya. Ngobrol ke sana kemari berjam-jam, ketika bibirnya tertutup sudah tidak ada yang bisa dibicarakan. Makanya di dalam surah Yasin ayat 65 Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah tutup rapat mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita nanti menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dulu pernah dilakukan. Ya, Bapak-bapak. Pernah kami berkumpul di kantor kecamatan Balikpapan Timur. Di sana ada kepala sekolah SMP, SMA, SMK. Dari sebagian guru mengatakan, Pak Camat, ini ya jauh hari sebelum COVID. Di antara murid kami yang ada di kelas, katakan 40, itu pasti ada yang ya tidak sampai kelas itu 2-3 orang. Berangkat dari rumah pakai uniform, pakai seragam. Tapi menggoknya ini tidak ke sekolah. Beloknya bukan ke sekolah, tapi ke tempat lain. Dilepas seragamnya, ganti pakaian yang lain. Ini yang ngomong kepala sekolah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita cerewet nggak apa-apa. Cerewetnya orang tua itu karena cinta sama anaknya. Sayang. Kalau terjadi apa-apa, dan pernah ngomong bapak namanya Pak Soeharto ya. Dulu dia sekarang sudah pensiun. Dia sebagai Humas Polsek Balikpapan Timur. Dia pernah berkunjung, ya, dia menyampaikan, angka asusila atau free sex anak SMA itu 21%. SMP 16%. Ya, di Balikpapan. Nah, Masya Allah, ngeri bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah Januari, Februari ada hari apa itu? Ya, anak kita sudah hafal itu. Ya, tempat-tempat hotel atau apa sudah banyak yang di booking. Tahun yang lalu, nggak tahu tahun sekarang. Ya, Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah. Jadi nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari senantiasa rumahmu dengan baca Quran. Sempat-sempatkan Pak sebelum berangkat kerja baca Quran 1 ayat saja Pak. Kenapa berat Pak? Ya, HP-nya nggak pernah dimatikan. Buka Quran kok berat rasanya. Pernah ada ibu-ibu bertanya, Pak Ustadz, saya ini baru buka
Al-Quran 5 menit sudah ngantuk Pak Ustaz. Loh. Ya, 5 menit sudah ngantuk Pak. Tapi kalau HP sampai orangnya tertidur, HP-nya masih nyala, ya, bahkan sampai baterainya habis, Masya Allah, dan subuhnya kesiangan. Nah, apa yang dibanggakan kalau sudah seperti ini? Ya, Iqra wartaki, kata Nabi, baca Quran, wartaki, tingkatkan hafalan, warattil kama kunta turattil fid dunya, baca Quran dengan tartil sebagaimana kau baca Quran di dunia. Nanti bapak-bapak, kalau Allah sudah takdirkan kita masuk surga, nanti ngaji kita di akhirat, di surga, nggak ada Qurannya, tapi yang kita hafal. Kalau bapak hafalnya Al-Ikhlas saja, yaitu nanti yang dibaca di depan malaikat. Diantem terus Al-Ikhlas. Ya. Syukurnya di surga nanti sudah tidak ada sholat lagi. Tidak ada puasa lagi. Tinggal menikmati jeripaya selama di dunia. Nah, enaknya di surga begitu Pak. Dan puncak segala kenikmatan di surga adalah liqa rabbih, bertemu, berjumpa sama Allah. Ini puncak segala puncak kenikmatan di surga. Ya, jadi nanti kita ngaji di surga langsung talaki. Talaki itu begini Pak ya. Lututnya malaikat nempel dengan lutut kita. Ini namanya talaki. Setiap malam Ramadan Rasulullah itu talaki sama Jibril begini. Nah, ini lutut Jibril, ini lutut, ya enggak tahu apakah sebelah kanan kiri wallahu alam ya. Nah, yang penting nempel. Ini namanya talaki. Ya, betul-betul bacaan Nabi itu terkontrol dengan sangat ketat oleh Jibril. Makanya Quran itu bacaannya ada 10 macam. Ya, wan najmi idza hawi. Nah, apa menek ya? Bacaan apa lagi nih ya? Wadduhi. Bid'ah ini ya. Ya. Orang Bugis itu sangat diuntungkan ketika membaca mestinya roh jadi ra. Bismillahirrahmanirrahim, diuntungkan. Ini bacaan waros. Ya. Nah, enaknya ngaji sama orang yang punya ilmu itu begitu. Saya meskipun sudah menjadi kakek, itu masih talaki. Meskipun untungnya sudah mulai, giginya sudah mulai merotol ya, sudah mulai berguguran. Nah, saya salah satu huruf yang masih saya latih itu huruf dot. Nah, itu setengah mati susahnya. Dan orang yang paling fasih melafadzkan huruf dot adalah Rasulullah. Ya, nah coba bapak-bapak kalau jadi makmum di beberapa masjid tadi Balikpapan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Oke, dot jadi da dan seterusnya. Nah, pokoknya yang makmum ini ketar-ketir ya. Nah, kalau makmumnya pernah belajar tahsin. Intinya mari kita banyak-banyak baca Al-Quran. Dan rumah yang sering dibacakan Al-Quran itu auranya berbeda. Mumpung bapak ibu hidup baca Quran. Allah sudah kasih kita sepasang mata. Allah sudah kasih kita sepasang bibir, lidah dan mulut. Ya, kalau tidak pernah difungsikan untuk yang baik, nanti berbahaya. Dimintai Allah pertanggungjawaban. Nah, itu ya. Itu baca Quran. Fa inna manzilaka inda akhir ayat takrauha. Nanti surga kita, Pak, Bu, di akhirat itu, di surga nanti tergantung seberapa banyak hafalan yang kita miliki atau bacaan terakhir yang kita baca saat hidup. Sama-sama surga Aden, tapi fasilitasnya nanti berbeda. Kalau bapak-bapak pernah bermalam di hotel, entah itu bintang berapa terserah, sama-sama satu hotel, tapi fasilitasnya berbeda. Ada yang semalam 1 juta,
ada yang semalam 500, di Qatar itu, di Abu Dhabi, ada yang semalam itu sampai 2 miliar. Coba ini uangnya gambar apa ya? Satu malam 2 miliar. Kalau dibelikan cincau itu, wah banjir ini ya. Ya, perumahan kita ini nanti Masya Allah ya. Satu malam 2 miliar. Ini hotel apa lagi nih ya? Masya Allah. Ya. Jadi ngaji. Bapak-bapak punya tanggung jawab. Kalau ada istri kita yang belum bisa ngaji, bapak harus ngajari ngaji. Saya tidak bisa ngaji Pak Ustadz. Ya cari bagaimana caranya supaya sama-sama bisa ngaji. Ya. Pastikan istri anak kita bisa ngaji. Baru bapak-bapak ibu-ibu nanti merasakan kalau sudah mati di alam kubur, nanti kita akan baru merasakan nikmatnya kalau punya anak yang soleh-soleh. Tidak percaya, silakan mati dulu. Nah, itu ya, Masya Allah. Ada salah satu surah yang kalau kita baca setiap malam, Allah akan jauhkan diri ini dari siksa kubur, yaitu surah Al-Mulk. Nah, alhamdulillah kalau bapak-bapak ibu-ibu ada yang hafal. Alhamdulillah. Ya. Disunahkan di malam hari itu membaca surah As-Sajdah, Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. Wah, banyak sekali Pak Ustadz. Katanya pengen masuk surga ya. Ya, kalau tidak mampu baca semampunya. Ya, semampunya. Kalau bapak-bapak punya anak yang masih balita kok sering rewel, sudah bacakan Al-Quran saja. Insya Allah, ya Allah kasih yang terbaik. Tinggal kita sebagai orang tua. Ketika saya ditugaskan pesantren di salah satu tempat yang mungkin orang bilang agak kurang mengenakkan kalau dibuat bermalam, tapi itu yang terjadi, yang saya rasakan. Anak saya rewel jam 1 pagi, jam 1 dini hari. Ya, nah sebelum diteruskan, bapak-bapak, ibu-ibu, syariatnya itu yang bangun duluan itu bapak atau ibu di malam hari atau menjelang subuh. Ibunya dulu atau bapaknya dulu? Nah ini yang terbolak-balik nih. Mestinya sebelum subuh yang bangun dulu itu bapaknya anak-anak. Coba lihat Nabi itu ketika sholat tahajud. Kamar Nabi itu kan tidak selebar kamar kita. Ketika Rasulullah sholat tahajud, kakinya kesamper tangannya Aisyah. Ya, jangan dibayangkan kamarnya Nabi itu ada AC-nya. Ya, pakai big line dan seterusnya. Jadi suami mestinya yang bangun dulu, bukan istri kita. Ya, ya Pak ya. Malah istrinya bangun dulu, Pak. Ingat pesan Pak Ustadz, katanya suami bangun dulu. Ya, tapi ada juga istri yang bangun duluan saking cintanya sama suami, pengen sholat tahajud diimami sama suami. Yang mantap, keren sekali. Nah seperti ini yang perlu kita hidup-hidupkan. Ya, jadi seperti itu. Sambil menunggu isya, ya, kurang berapa menit ini? 10. Ya, mungkin sambil kita sharing, tanya jawab, kami persilakan, ya, supaya lebih komunikatif. Bismillah. Ya, Masya Allah. Perbanyak doa selama Rajab dan Sya'ban, membaca doa tadi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada orang yang berdoa per 1 Rajab agar sampai ke Ramadan, ternyata tidak sampai di bulan Ramadan. Tahun kemarin juga begitu. Ada orang yang kenceng sekali agar Ramadan Allah perkenankan bisa menikmati
menu-menu spesial di Ramadan. Tapi Allah tidak kabulkan. Allah lebih senang untuk dipanggil terlebih dahulu. Ada seperti itu. Ya. Makanya kita minta kepada Allah agar dikasih usia panjang. Usia panjang dan manfaat. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang usianya panjang, semakin baik amal ibadahnya. Dan seburuk-buruk manusia itu usianya semakin panjang, amal ibadahnya semakin tidak baik, semakin buruk. Ya, jangan sampai tua-tua keladi, semakin tua semakin tidak bisa dimengerti. Nah, ya, ini bahaya ya. Dan bapak-bapak lihat, orang yang tua itu biasanya, mohon maaf, karakternya seperti anak-anak. Dan itu ada ayatnya. Di surah Yasin juga ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang dipanjangkan usianya, kami kembalikan dia seperti anak-anak. Afala yaqilun, tidakkah mereka berpikir? Makanya minta Allah sehat, Pak. Ya Allah, enggak apa-apa saya tua ya Allah. Yang penting ya sedikit-sedikit batuk, agak meriang-meriang. Tolong ya Allah kasih kekuatan bisa sholat jamaah di masjid ini ya Allah. Minta sama Allah. Ya, sholat jamaah itu 25 atau 27 derajat. Sholat sendiri, nah satu aja. Itu pun kalau konsentrasi. Ya. Sholat jamaah apa? Bapak berangkat dari rumah ke masjid, langkah kanan kaki Bapak ditambah pahala. Langkah kiri kaki Bapak dihapus dosa-dosanya. Pilih sholat di sini atau di rumah? Tinggal Bapak-bapak yang menentukan. Ya, silakan Bapak-bapak. Ada yang bertanya? Mau Ustaz? Apa Ustaz? Di bulan Rajab ini apakah itu ada amalan-amalan khusus atau seperti misalnya puasa kan ada puasa Senin Kamis, ada puasa Senin, ada puasa yang mungkin. Nah, itu apakah ada puasa-puasa yang dikhususkan untuk di bulan Rajab? Ya, hadisnya yang banyak diperdebatkan itu kalau sudah nisfu Sya'ban. Nah, dalam hadis banyak pakar hadis yang mengatakan puasa di nisfu Sya'ban itu hadisnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja ada satu hadis yang bisa menjembatani. Yang dimaksud yaitu perbanyak amal soleh. Amal soleh ini kan macam-macam, baca Quran, infak, menolong orang, termasuk puasa. Dimulai 1 Rajab sampai, kalau Nabi itu biasanya H-3 menjelang Ramadan, Rasulullah tidak puasa untuk menghormati Ramadan. Nah, jadi setiap hari puasa, Rajab, Sya'ban, tafadhol silakan. Kalau niatnya untuk kebaikan. Tapi kalau iman kita la yamutu wa la yahya, tidak hidup banyak matinya, ya sudah, Senin Kemis saja. Kalau Senin Kemis berat, Kamis saja. Kalau berat, ambil pertengahan bulan, Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Masih berat lagi, nah silakan Bapak pilih yang mana, tergantung iman kita. Tidak ada hadis yang khusus menjelaskan tentang harus puasa berapa hari. Yang jelas di situ disebutkan perbanyak amal soleh. Amal soleh tadi macamnya, ragamnya banyak ya. Bisa baca Quran, infak, sedekah, termasuk puasa di dalamnya. Nah, dan lain-lainnya. Puasa di luar Ramadan itu berat, Pak. Karena kita sendiri yang melakukan. Yang lain merokok, yang lain ngopi ya. Ya apa nggak ngiler ya. Nah, bagi yang merokok temannya ya, sementara kita puasa kan berat. Nah, seperti itu.
Nah, kalau kita ini susah menghindari maksiat, ya ada baiknya puasa. Puasanya Maryam, ibundanya Isa alaihissalam, itu adalah tidak berbicara. Itu puasa. Ya. Yeah. Yang termasuk salat nawafil ini setelah azan atau sebelum azan? Azan subuh maksudnya. Kan 2 rakaat sebelum subuh. Iya. Sebelum masuk waktu subuh atau sudah azan. Yang dimaksud nawafil itu adalah sholat-sholat qobliyah ba'diyah. Tadi yang saya sebutkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, berarti setelah azan. Ya. Adapun kalau kita sholat tahajud, itu nanti aturan mainnya beda lagi. Ya. Nah. Tapi ada juga yang mengatakan itu juga masuk nawafil. Sholat tahajud itu Bapak-Bapak perlu kita ketahui, hukum pertamanya adalah wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil laila. Yang pertama, hukum sholat tahajud itu wajib. Karena sahabat itu tidak mampu mengikuti sholatnya Nabi, maka turun ayat 20 surah Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui. Ya, dari sholatnya hukumnya wajib menjadi sunnah muakkadah. Nabi itu pernah tidak sholat tahajud 1 malam. Wahyu terputus 40 hari. Nabi kalau tidak turun wahyu bingung Pak. Nah kita ini 30 juz sudah lengkap kok masih bingung. Apa ini masalahnya ya? Apa kurang bayarannya? Ya. Atau ada masalah lain? 30 juz lengkap atau ditambah satu juz lagi jadi 31 juz. Ya. Nah, malaikat Jibril sudah tidak bertugas lagi karena nabinya sudah habis. Ya, jadi begitu nawafil yang kita pahami. Ya, jadi Bapak-bapak, sesuatu kebaikan itu harus dipaksa. Mendingan Bapak kita paksa masuk surga daripada Bapak dibiarkan terlonta-lonta masuk neraka. Ya, Pak, mari Pak kita sholat berjamaah gitu aja. Oh iya Pak, terima kasih. Meskipun enggak ke masjid. Ya, enggak apa-apa. Diingatkan. Makanya ada di antara saudara kita, jamaah tabligh itu kan sering khurut ngajak. Mari Pak, sholat maghrib nanti di sana ada kajian. Ada yang disambut dengan baik, ada yang dimarahi, bahkan ada yang diusir. Ya, itulah tantangan dakwah. Ya, semuanya pasti ada tantangannya. Nah, kira-kira gitu Ustaz. Ya. Semoga ya. Satu lagi masih ada waktu atau ya. Dilanjut sedikit ya. Ada ungkapan atau narasi yang bisa kita ambil hikmah ya. Al-hayatu ajmalu indama na'ishuha bikulli ijabiyatin. Al-hayatu, hidup, ajmalu, lebih indah. Indama na'ishuha, ketika kita hidup bikulli ijabiyah, penuh dengan kepositifan. Nah, al-hayatu ajmalu indama na'ishuha bikulli ijabiyatin. Hidup itu hidup lebih indah ketika kita hidup dengan penuh kepositifan. Berhusnudzon selalu kepada orang lain. Mungkin dia tidak suka kita, tetap kita berbaik sangka sama dia. Syukur kita doakan. Semoga dia tidak berburuk sangka lagi. Memang hidup ini begitulah bumbunya hidup. Nabi saja yang maksum Pak, itu masih tidak disukai orang, apalagi kita nih ya yang banyak dosanya. Jadi kalau ada yang benci sama kita, alhamdulillah dosa kita bisa diambil mereka, sementara pahala mereka diambil Bapak. Begitu ya.
Kata Ustadz ya Abdus Somad, kalau kau dibenci orang, lempar dengan senyuman. Kalau dibenci lagi, lempar ya dengan senyuman bunga. Yang ketiga, kalau kau masih dibenci lagi, pastikan bunga dan potnya juga ikut terbang. Artinya mungkin sudah nggak tahan lagi diomelin orang. Nah begitulah Bapak Ibu, yang jelas hidup bertetangga itu juga nggak gampang. Ada sebuah hadis yang mungkin menjadi motivasi kita ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga itu gampang atau sulit? Sulit, Pak. Ya. Hasan Al-Basri pernah bertetangga sama orang Yahudi. Hasan Al-Basri rumahnya di bawah, sementara orang Yahudi rumahnya di lantai 2. Selama 20 tahun, air comberannya orang Yahudi itu netes di kamar pribadinya Hasan Al-Basri. Apakah marah? Tidak. Ditampung itu comberannya. Kalau sudah penuh, malam hari dibuang. Pas tahun yang ke-20, ya, kok cepet habis ini air di kulah ini ya. Ke bawah minta izin, silakan dilihat ruangan saya ini Pak, tidak ada yang netes kan, silakan pulang. Semakin penasaran, bolehkah saya minta izin menengok di kamar itu Pak? Dengan sangat terpaksa diperbolehkan, asalkan bukanya kamar itu pelan-pelan. Krek, maknyes baunya. Langsung minta maaf. Ternyata netesnya air itu di kamar pribadinya Hasan Al-Basri. Coba bayangkan kalau kita, ya, RT-nya jadi pening ya. Nah, saya kira demikian, ya. Semoga ada yang bisa diambil manfaat dan semoga kita nanti memohon kepada Allah. Allah berkenan mempertemukan kita di dalam surganya. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.